Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asyafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Kali ini saya akan mengganti LCD Realme C11. Kita langsung mengeksekusinya. Pertama-tama kita akan membuka dulu back cover atau penutup belakangnya. Setelah back cover atau penutup belakangnya terbuka, kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup mesinnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterai dan soket LCD-nya. Dan kita lanjutkan lagi dengan percobaan LCD yang baru. Kita coba LCD yang baru. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Sambil menunggu, mohon dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD. Bisa menggunakan blower uap atau menggunakan head ledger atau menggunakan pemanas yang lainnya. Yang intinya yang digunakan untuk memberikan color atau memberikan panas supaya mempermudah pengangkatan LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya dan pelepasan soket LCD-nya. Kita buka dulu penutup baterainya. Kita lepas LCD-nya. Di sini nampak masih susah. Saya menggunakan silet untuk mencari celahnya. Saya cari celahnya dulu dengan menggunakan silet. Apabila sudah ketemu celahnya, saya melanjutkan dengan menggunakan mika. Saya lanjutkan dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass. Bisa diambil dari bekas tempered glass. Mungkin ada yang agak tipis, ada yang agak tebal. Cari yang agak tebal sedikit. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan body frame-nya dari lem yang membekas tadi. Kita bersihkan lem LCD yang membekas di body frame-nya sampai bersih. Dan apabila penutup speakernya kelepas atau ikut dalam LCD bekasnya tadi atau LCD yang udah lama, kita ambil kembali dan kita pasang kembali di body frame atau di LCD yang baru. Bisa dipasang di body frame-nya, bisa dipasang di LCD yang baru. Kita lanjutkan dengan pengeleman LCD-nya. Kita lem LCD-nya secara merata dan secukupnya. Kita lem bagian atasnya. Mungkin bagian atasnya ini harus diperhatikan karena ada sensornya. Jangan sampai sensornya tertutup oleh lem LCD. Untuk lem LCD-nya sendiri, saya menggunakan lem LCD T7000. Kita akan berikan sedikit lem di bagian tengahnya untuk memperkuat
LCD-nya agar tidak mudah terlepas. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang LCD mulai dari yang bawah. Kita presisikan yang bagian bawah dulu, kita plugkan, kita senterkan antara bawah, atas, kanan, dan kiri. Kita presisikan semuanya, kita senterkan semuanya. Kita pasang dengan plug sampai plug, kalau bisa sampai plug. Dan kita lanjutkan dengan pemberian isolasi untuk penahan LCD sementara sampai lem dirasa mengering atau menguat. Untuk isolasinya bisa menggunakan isolasi yang seperti saya pakai atau bisa menggunakan isolasi lainnya. Untuk sekarang ini saya biasanya menggunakan isolasi yang berwarna coklat. Dan kita tunggu mungkin sekitar 30 menit sampai dirasa lem itu mengering atau menguat. Setelah lem itu dirasa mengering dan menguat, kita lepaskan semua isolasi yang ada di LCD itu. Dan kita bersihkan bekas lem yang ada di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan sambil menunggu pembersihan, alangkah baiknya kalau teman-teman membantu untuk menekan tombol subscribe-nya. Mohon maaf, saya ingatkan kembali untuk menekan tombol subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, semoga dimudahkan urusannya dan semoga dimudahkan untuk menekan tombol subscribe juga. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pemasangan soket LCD dan soket yang terlepas lainnya. Kita tata ulang lagi penutup baterainya dan kita pasang kembali baterainya. Dan kita kembalikan perabotannya, kita kembalikan lagi penutup mesinnya. Dan kita pasang lagi semua baut-baut penutup mesinnya. Kita bersihkan dulu kameranya. Dan kita kembalikan lagi back cover atau penutup belakangnya, kita pasang ulang lagi. Dan kita akan mencoba LCD-nya, kita hidupin HP-nya. Sambil menunggu hidupnya HP, kita bersihkan LCD-nya dari debu, bekas lem, dan kotoran.
bersihkan juga bagian pinggir-pinggirnya, karena bagian pinggirnya inilah yang bekas selimnya itu biasanya menempel lebih banyak. Kita bersihkan agar nampak bersih. Kita coba kembali fungsi LCD-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.